Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Warta Jemaat Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021. Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021. Baik bagi Bapak, Ibu yang beribadah di gedung gereja Eka Sinta maupun yang beribadah di rumah secara mandiri melalui siaran online. Penegasan warta jemaat disampaikan sebagai berikut. 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya sejak tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. 2. Informasi terkait ibadah di gedung gereja Eka Sinta. 1. Ibadah minggu di gedung gereja telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. 2. Ibadah minggu tatap muka atau on-site di gereja akan dilakukan satu sesi jam ibadah yakni pukul 8.00 WIB. 3. Maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah hari Minggu adalah 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak. 3. Hotline pendaftaran kehadiran untuk seluruh jam kebaktian. Untuk menyesuaikan kehadiran warga Jumat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga Jumat untuk menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga tercetak di Warta Jumat. A. 0823 2233 7111 Penetua Setia Teja Sukmana. B. 0813 50 366592 Penetua Brata Leo Siram. C. 0813 49 55 70 07 Penetua Denisien. D. 0813 49 00 1628 Diakon Robi. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu sebelum jadwal ibadah minggu yang akan diikuti. 4. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut. A. Kantong biru untuk diakonia, kantong merah untuk kas belanja rutin. C. Kantong ungu untuk hari besar gerejawi. D. Kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas pelayan kebaktian. E. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKE Eka Sinta Menteng melalui WA sebagaimana bahan laporan. 5.
informasi berita keuangan baik dalam rupa penerimaan, pengeluaran jemaat, dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat yang dikirim dalam bentuk file PDF pada WA grup jemaat. 6. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi BPH Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng. Kantor majelis buka setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, mulai pukul 9.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. 7. Mewakili penatua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini, menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Dewina Pitarung STH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa kita senantiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Rasakan hadiratnya di antara kita. Mari kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 sampai 2. Hai mari sembah. Ibadah ini ditabiskan di dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 4, bait 5 dan 6. Hai mari sembah. Tetap
pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Mari berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingat betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemik ini di tengah kealpaan dosa kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan perikop bertenung dan bernubuat. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahmu, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Jemaat menyanyi kembali dari PKJ nomor 127 bait 1 dan 2, Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
Firman Tuhan dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Nabitarung STH. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, saya akan mengajak kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kami siap mendengarkan Engkau berfirman hari ini kepada kami. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Itulah nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan kepada kita pada Minggu tanggal 31 Januari 2021. Dengan judul Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Bunyi selanjutnya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Harapan kami Bapak Ibu memiliki kabar baik. Kabar yang kami dengar yang menyenangkan. Meskipun kita bersama menghadapi situasi yang sulit. Tapi apabila kita terus mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita, maka damai sejahtera itu akan mengalir, mengisi hati untuk menyembuhkan kepenatan dan kepedihan, bahkan juga penderitaan dan kesedihan. Kita telah membaca bagian firman Tuhan yang akan diperdengarkan atau disampaikan kepada kita pada minggu hari ini, Bapak Ibu. Yaitu tertulis dalam Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Dan saya memulai bagian pertama di dalam ayat 21 dikatakan, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Kapernaum adalah tempat salah satu basis pelayanan Yesus di sekitar Danau Galilea. Di sini juga terdapat rumah ibadat orang Yahudi yang disebut sinagoge. Sinagoge adalah tempat bagi orang-orang Yahudi untuk berdoa, beribadah, dan mempelajari Taurat. Para pemimpin sinagoge sering mengundang guru-guru tamu untuk menyampaikan pengajaran khususnya mengenai hukum Taurat. Dan nas ini menceritakan Yesus mendapat kesempatan untuk menjadi pengkhotbah atau mengajar
di sinagoge itu. Atau di sinagoge yang berada di Kapernaum itu. Yang kedua kita lihat, orang-orang yang berkumpul dalam rumah ibadah itu sangat takjub mendengarkan pengajaran Yesus. Walaupun secara tercatat, apa yang diajarkan oleh Yesus tidak dituliskan di dalam Injil ini. Tapi dikatakan Yesus masuk ke dalam rumah ibadat itu dan kemudian mengajar banyak orang yang hadir dalam rumah itu. Maka sebab itu dikatakan dalam ayat ke-22, mereka takjub mendengarkan pengajarannya. Ketakjuban itu muncul karena mereka melihat bahwa Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Mereka melihat kewibawaan rohani yang ada dalam kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan pengajaran yang keluar dari mulut Yesus. Kewibawaan ini tidak mereka lihat pada ahli-ahli Taurat atau pengajar-pengajar lain yang mengajar, yang mereka dengar entah di mana atau di sinagoge. Maka sebab itu dikatakan dalam 2, mereka takjub mendengarkan pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adanya roh jahat atau iblis yang merasuki salah seorang yang ada di situ tentu saja mengejutkan orang banyak. Dapat kita bayangkan. Kita merasa tenang, mata kita tertuju kepada guru yang mengajar kita. Lalu kemudian kita merasa terganggu dengan kehadiran yang ada di sekitar kita. Dan yang membuat mereka terganggu pada saat itu adalah roh jahat dikatakan. Roh jahat yang merasuki salah seorang yang ada di situ yang tentunya sangat mengejutkan mereka. Atau lebih dikatakan Bapak Ibu, ketakjuban atau keasikan mereka mendengar pengajaran Yesus menjadi terganggu oleh roh jahat yang merasuki salah satu orang yang hadir. Itu yang dikatakan dalam 23, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Dikatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Itulah yang dikatakan oleh roh jahat yang merasuki salah satu orang yang hadir dalam rumah ibadat itu. Namun gangguan roh jahat ini tidak mampu mengganggu dan menghalangi pengajaran Yesus. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, insiden itu justru menyatakan kehadiran kuasa ilahi yang hadir dalam pengajaran dan pelayanan Yesus. Ini salah satu bagian yang dikatakan Yesus berbeda dengan ahli-ahli Taurat lain. Mengapa berbeda? Karena Yesus itu adalah Tuhan. Ketika ia mengusir atau menghardik roh jahat, maka keluarlah roh jahat itu. Itu yang dikatakan dalam 26 tadi. Kejadian ini dilihat orang banyak yang berkumpul di rumah ibadat itu. Mereka melihat kuasa yang luar biasa bekerja dalam pengajaran dan pelayanan Yesus. Itulah yang dikatakan dalam ayat 7 dari nas kita, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan katanya, apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata dengan kuasa roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Itu yang tercatat di dalam nas ini Bapak Ibu. Bagaimana peperangan antara ruh Allah, ruh yang berkuasa, dengan ruh yang berkuasa tetapi anti Kristus. Terjadi peperangan itu di dalam rumah Tuhan. Terjadi peperangan itu di sinagoge, tempat orang berdoa, tempat orang beribadah, tempat orang menyampaikan pengajaran-pengajaran tentang Taurat atau firman Tuhan. Disitulah terjadi peperangan, dapat kita bayangkan Bapak Ibu. Seharusnya sinagoge atau rumah tempat ibadah itu tidak ada campur tangan roh jahat.
Tetapi rupanya pada kenyataannya ada campur tangan roh jahat ada di dalam rumah ibadah itu. Itu juga menjadi bayangan kita di dalam gereja pun. Harus kita waspadai Bapak Ibu. Bahwa roh jahat itu pasti ada. Roh jahat dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk pikiran kita, mengganggu pikiran kita, perasaan kita, sehingga kita tidak menjadi tenang. Ketika kita menghadap Tuhan, melakukan doa, ibadah, dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tarik kesimpulan dari sebuah pengajaran yang terjadinya peperangan rohani di dalam sinagoge itu. Mau memberikan pengajaran kepada kita yang pertama. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Sebab dia sendiri adalah Tuhan. Kehadirannya membawa dampak yang kuat dan besar. Serta menakjubkan. Dalam peristiwa di rumah ibadat Kapernaum memperlihatkan kepada kita otoritas kuasa Yesus di dalam pengajaran dan kemudian otoritas kuasa Yesus di dalam membaharui kehidupan manusia untuk membawa pembebasan dari kuasa dosa dan menyelamatkan manusia. Itu yang kita lihat. Yang kedua, roh jahat itu maha hadir. Kenapa saya katakan demikian? Roh jahat itu bukan hanya ada di dalam kegelapan, atau pohon besar, atau tempat-tempat keramat. Tapi roh jahat itu maha hadir. Itu terbukti seperti yang saya katakan tadi. Terjadi peperangan rohani antara yang benar dan yang jahat di dalam sinagoge itu. Ya hadir dikatakan menjadi salah satu contoh roh jahat itu. Menolak maupun melawan perintah Yesus. Bentuk perlawanan itu yang berteriak di dalam 23 tadi. Pada waktu itu dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Teriakan itu adalah bentuk perlawanannya terhadap Yesus itu. Perlawanannya terhadap bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus. Bahkan kekuatan roh jahat itu dikatakan menggoncang-goncang tubuh orang yang kerasukan setan atau iblis itu. Sungguh membuat ia menderita. Tapi kita lihat saudara-saudaraku. Bentuk-bentuk penolakan dari roh jahat terhadap Yesus itu. Apakah Yesus takluk? Tentu tidak. Dikatakan di dalam ayat 6, Yesus menghardiknya. Katanya, diam. Keluarlah daripadanya. Apa yang keluar Bapak Ibu? Yaitu roh jahat. Roh jahat yang mengikat orang itu sehingga berteriak menolak Kristus, menolak kebenaran. Menolak hadirnya Roh Kudus. Maka sebab itu ketika Yesus menghardik, maka roh jahat itu menjadi tunduk dan diam. Hal ini mengingatkan kita bahwa salah satu tujuan kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk mengikat roh jahat atau iblis itu. Dan membebaskan mereka yang diperbudak olehnya. Kehadiran Yesus ke dunia ini juga adalah kehadiran kuasa Allah untuk memperbaharui kehidupan manusia. Dan pembebasan dari kuasa dosa, bahkan kuasa yang menyebabkan penyakit bagi manusia. Yang ketiga, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya dan didiami oleh Roh Kudus tidak mungkin kerasukan roh jahat. Sebab Roh Kudus dan roh jahat tidak dapat tinggal bersama dalam satu tubuh. Akan tetapi yang perlu kita waspadai adalah roh jahat dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang-orang percaya yang tidak menuruti pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Maka sebab itu saudara-saudaraku, Paulus mengatakan jangan padamkan roh yang ada padamu. Roh itu berasal dari Allah. Roh itu disebut juga Roh Kudus. Untuk membentengi kita supaya tidak dirasuki oleh roh jahat.
baik merasuki hati kita, maka membentengi diri kita, supaya roh jahat itu tidak merasuki pikiran kita, perasaan kita, bahkan juga tindakan kita. Sehingga kita tetap berada di jalan kebenaran dan hidup di dalam ruh dan kebenaran. Yang keempat, pekerjaan roh jahat menjadi ancaman, atau dikatakan pekerjaan roh jahat menjadi ancaman bagi kehidupan manusia hingga saat ini. Kembali saya katakan, ia bisa merasuki pikiran, perasaan, dan tindakan manusia yang melahirkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, ilmu gaib, kebejatan, kekerasan, dan kekejaman, ketidakadilan, ketidakjujuran, kebencian, amarah, balas dendam, nafsu duniawi, dan ketiadaan kasih. Itu sebagai contoh di mana hal-hal duniawi yang terjadi dilakukan oleh manusia akibat roh jahat menguasai kita. Maka sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi, melalui nas ini kita dipanggil untuk berperang melawan roh jahat itu dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, sungguh-sungguh menerima dan percaya kepada Yesus, artinya memberikan otoritas penuh kepada Tuhan atas kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua, perlengkapan senjata Allah itu tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 17. Firman ini mengindikasi bahwa konflik dengan iblis itu bersifat Tuhan. Dan karena itu tidak ada senjata yang dapat dipergunakan secara efektif untuk melawan dia. Atau taktik dari roh jahat itu. Yang mampu kita lakukan adalah berpegang kepada perlengkapan senjata Allah untuk kita melawan kuasa roh jahat itu. Perlengkapan senjata Allah itu yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 17 saya sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu tetap berada di dalam kebenaran, tetap berada di dalam keadilan, tetap berpegang kepada ajaran yang benar yang bersumber dari Injil itu, tetap beriman, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus, tetap pada keselamatan yang benar, dan kemudian berpegang kepada firman Allah dan tekun untuk berdoa. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi, kita masuk dalam saat teduh. Kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran nama Tuhan Allah kami. Allah yang telah berfirman dan melalui firman itu Engkau menunjukkan kemahakuasaan untuk mengatasi setiap persoalan yang terjadi, yang dialami oleh kami manusia, bahkan orang yang percaya kepada. Dari firman Tuhan yang kami dengar juga menunjukkan kemahakuasaan Allah untuk melawan roh-roh jahat. Maka dengan itu mampukanlah kami berpegang kepada kebenaran dan roh itu. Mampukanlah kami memperlengkapi diri kami dengan senjata rohani, sehingga roh jahat itu tidak akan merasuki hati kami, pikiran kami, perasaan, bahkan tindakan kami. Kami tetap berada di dalam jalan kebenaran, karena Roh Kudus itu memimpin kami. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Kami berdoa untuk sekalian
kami umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, bahkan seluruh umat manusia di muka bumi ini, menghadapi berbagai kesulitan, tantangan ujian, dan persoalan demi persoalan yang kami hadapi, bencana demi bencana, bahkan juga pandemi COVID ini, yang mengharuskan kami tetap harus menjaga kesehatan, membuat tubuh kami semakin kuat, membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami, tetap mempercayakan hidup kepadamu, karena Engkau Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Setiap penderitaan dan kesusahan, jika itu seizin Tuhan terjadi, itu berarti pula mau mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup semakin dekat dengan Tuhan. Semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami atau kehendak dunia ini. Bahkan setiap masalah, kesulitan, dan penderitaan yang kami hadapi, jika itu terjadi atas seizin Tuhan, maka kami percaya pula bahwa Tuhan akan mengatasinya bersama dengan kami. Tuhan Yesus, harapan dan keinginan kami semua bahwa masa sulit ini akan segera berakhir. Kembalikan hidup dalam damai, kembalikan kami hidup menikmati suasana di mana kami bisa melanjutkan cita-cita harap dan masa depan kami. Kami dapat bekerja, berusaha, sebagaimana bidang kami masing-masing, bahkan juga anak-anak kami boleh mengembangkan bakat talenta karunia yang ada pada mereka. Anak-anak yang dipersiapkan untuk masa depan dan dapat meraih cita-cita harap mereka ke depan. Kami berdoa memohon kekuatan untuk terus menanti akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan membebaskan kami dari berbagai penderitaan dan kesulitan. Tuhanlah penyelamat kami. Sampai kesudahan zaman, kami tetap ada bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang sakit, baik oleh sakit penyakit, bahkan oleh pandemi COVID. Lawatan kasih Tuhan datang untuk menyembuhkan, bahkan memulihkan mereka. Bahkan orang-orang yang berduka cita, kehilangan orang yang mereka kasihi, Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Orang-orang yang berbeban berat, penuh dengan pergumulan hidup, kehilangan damai sejahtera itu, kasih Tuhan hadir menguatkan mereka, memberikan jalan keluar untuk menghadirkan damai sejahtera kembali, mengisi hati mereka, hidup mereka. Kami berdoa supaya jemaat-Mu tetap hidup bersama dengan Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi bagian kami dalam ketekunan dan kesetiaan. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, usahakan, karena melalui berkat itu kami hidup dan dilengkapi serta dicukupkan oleh berbagai kebutuhan. Kami berdoa pada kesempatan untuk anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun mereka, bahkan ulang tahun perkawinan mereka. Kasih sayang Tuhan hadir, melengkapi sukacita mereka. Bertambah usia menjadikan mereka panjang umur, berhikmat dan bijaksana. Bahkan perkawinan menjadi anugerah Tuhan, mereka jalani dengan kasih dan cinta. Pada saat ini juga kami berdoa supaya persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami, bencana demi bencana yang terjadi, Tuhan mau melawat bangsa ini. Tuhan melawat setiap daerah yang kena bencana, bahkan mereka yang tertimpa bencana itu, supaya mereka diberi kekuatan, tetap berhikmat dan bijaksana. Apa yang diperlukan Tuhan berikan pada waktunya. Tuhan Yesus, kami serahkan juga pemimpin, bahkan juga Satgas COVID-19, garda terdepan, dokter, perawat yang menangani COVID ini. Bersama-sama dengan seluruh masyarakat, kami bergotong royong untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Dan tetaplah bersama dengan kami, ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami serahkan segenap kehidupan kami, jemaat, hari ini untuk selamanya.
hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan satu kesaksian melewati pujian dengan judul Tak Berhenti Percaya. Kami persilahkan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah
persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan untuk kita menyerahkan persembahan syukur. Nas pengantar, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Segala puji, syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, kami sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja di tengah COVID-19 ini. Sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dan perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini agar hidup kami selalu berkelimpahan. Amin. Untuk mengiringi persembahan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 133 bait 1 sampai 3. Dan pada bait yang ketiga, jemaat diundang berdiri. Pengakuan iman. Mari kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan nyanyian Haleluya, Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan kehidupan saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami yang bertugas dalam ibadah minggu tanggal 31 Januari 2021 hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap dalam keyakinan bahwa kuasa Allah dalam Roh Kudus akan menyertai kita kini sampai selama-lamanya. Salam. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu